Halo, namaku Jeremy Sanjaya dan aku kerap kali dipanggil Jimmy, biasa dipanggil sama teman-temanku. Nah, di dalam video pertama kali ini sebenarnya adalah sound sih, bukan video. Karena sebelumnya aku sudah ngupload di SoundCloud tapi gagal terus karena error terus lewat smartphone. Jadi aku share, aku bagikan lewat YouTube. Nah, ini adalah channel di mana aku akan membagikan segala sesuatu yang aku miliki, yang aku ketahui, dan yang aku punya, agar aku bagikan kepada kalian semua. Kan nggak baik ya kan? Ilmu yang sudah didapatkan, ilmu yang sudah ditelan, ya kan? Tidak dibagikan kepada orang lain. Nanti malah jadi batu sandungan sendiri ya kan? Nah, untuk itu, di dalam topik pertama kali ini, aku akan membagikan tentang yang namanya relevan. Kita mungkin seringkali mendengar kata relevan ini ya kan, baik di internet, baik di tugas-tugas kalian, baik di sekolah maupun di kampus maupun dalam pekerjaan, ya kan. Relevan itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya eh, sesuatu yang berhubungan dengan suatu topik tersebut. Jadi aku sederhanakan bahasanya yaitu nyambung dengan topik tersebut. Nah, untuk lebih detailnya, pembahasan kali ini relevan di sini, yang artinya adalah suatu bahan atau topik yang nyambung dan sesuai dengan target audiens. Itu relevan. Jadi, misal nih, langsung ke misal saja biar gampang. Misal, ada sebuah seminar, diadakan suatu seminar. Pembicaranya itu terus ngomong, tapi tidak relevan. Karena apa? Yang dia bicarakan, materi-materi atau topik-topik yang dia utarakan, itu tidak nyambung dan tidak sesuai dengan kebutuhan dengan audiensnya. Misalkan temanya itu tentang membangun e-conference. Tapi yang dibicarakan itu cuma motivasi, motivasi, motivasi. Tidak ada tahapan-tahapannya maupun tips-tips untuk membangun e-conference. Sebenarnya kebutuhan kita sebagai audiens adalah bagaimana kita mengetahui caranya untuk membangun e-conference, ya kan? Tapi pembicara tersebut tidak memberitahukan step-stepnya. Tidak nyambung, tidak ada koneksi, dan tidak sesuai dengan kebutuhan audiens. Lah itu tidak relevan. Relevannya adalah ya beritahukan step-stepnya, cara-caranya membangun e-conference. Seperti itu contohnya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama ya, khususnya untuk di dunia anak-anak muda, anak-anak remaja, kata-kata relevan ini cukup masih sedikit digunakan ataupun dikatakan. Karena memang kebanyakan belum tahu artinya dan belum tahu fungsinya. Nah, kata relevan ini akan menjadi efektif jika setiap perencanaan atau setiap planning yang kita buat itu sesuai dengan target yang kita pikirkan. Nah, kalau sudah sesuai, itu kita bisa menulis ini kata relevan tersebut. Misalnya, buat konser pentas seni, ya kan? Anak band. Tujuannya apa sih? Kok kita buat pentas seni dan mengadakan lomba-lomba, ya kan?
pasti ada tujuannya. Tujuannya agar membangkitkan potensi anak-anak yang ada di dalam. Misalkan ini acaranya di sekolah, yang membangkitkan murid-murid yang mempunyai potensi di dalam pentas seni, baik itu band, nari, maupun dan lain sebagainya, ya kan? Nah, setelah kita mengetahui tujuan tersebut itu relevan atau tidak. Nah, itu contoh kata relevan dipakai di dalam suatu penulisan, ya kan? Penulisan suatu tujuan atau suatu perencanaan. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa setiap aktivitas, setiap kegiatan yang kita buat itu harus serelevan mungkin, harus nyambung, harus connect sama kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Relevan, tidak bisa egois, ya kan? Kalau kita membentuk suatu acara, itu sesuai dengan kebutuhannya siapa? Kebutuhannya orang lain, bukan kebutuhannya kita yang membuat, tetapi kebutuhan orang lain, kebutuhan audiens. Ini audiens ini butuh apa sih? Sebenarnya butuh apa sih sebenarnya? Nah, itu yang harus kita pikirkan dan yang harus kita rencanakan gitu. Jadi bukan relevan dengan kita sendiri, tetapi relevan dengan orang lain. Ilustrasinya adalah relevan, itu adalah jembatan antara kita yang si pembuat dengan si target. Nah, jadi kita membuat suatu acara itu harus relevan, harus bisa membuat jembatan terkoneksi dengan target kita, harus nyambung. Nah, kalau sudah nyambung kan sesuai kebutuhan, ya kan? Ada arus bolak-balik di sini. Kita memberikan sesuatu untuk mereka dan menjadi bermanfaat buat mereka, dan mereka juga bisa memberikan feedback yang relevan juga untuk kita, si pembuat. Nah, itulah penjelasan dari kata relevan, yang artinya nyambung, connect, dan sesuai dengan kebutuhan orang lain.